Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo AA dan Teteh semua. Kita ketemu lagi nih, tapi kali ini ketemunya lewat video dulu ya. Sambil terus berdoa semoga pandemi cepat selesai, biar nanti kita bisa ketemu lagi, belajar lagi bersama-sama di kelas. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pertemuan kita di bab geometri ruang. Materi yang akan kita bahas ini adalah materi volume kerucut yang ada di buku paket halaman 82. Nah, silakan AA dan Teteh semua persiapkan buku tulisnya, persiapkan buku paketnya, persiapkan alat tulisnya, kemudian buka buku paket halaman 82. Di sana ada subbab tentang volume kerucut. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar ya tentang sifat-sifat dan karakteristik dari kerucut itu sendiri. Oke, kita bahas ulang ya. Yang di bawah ini alas dari kerucut. Kemudian, Ibu hapus dulu. Kemudian, ada yang namanya selimut kerucut. Nah, ini selimut kerucut. Nah, kalau misalnya di gambar jaring-jaring, selimutnya itu seperti ini. Kemudian tadi alasnya berbentuk lingkaran ya. Nah, yang ini. Kemudian ada yang namanya puncak. Nah, puncak itu di sini. Oke, dari titik puncak ini ke titik pusat pada lingkaran itu disebut dengan tinggi. Jadi jarak antara titik pusat dengan titik pusat pada lingkaran itu disebut dengan tinggi. Kemudian ada jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran itu disebutnya jari-jari atau R. Jadi S itu untuk sisi lengkung atau selimut kerucut, kemudian T itu untuk tinggi kerucut, lalu ada R itu adalah jari-jari dari kerucut. Oke, nah di materi kali ini kita akan belajar tentang volume kerucut. Rumus volume kerucut itu adalah V kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali T. Nah, luas alasnya di sini Ibu singkat ya, jadi LA. Kemudian tingginya juga Ibu singkat jadi T. Oke, karena di sini alasnya berbentuk lingkaran, jadi bisa kita simpulkan bahwa V kerucut atau volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, LA ini luas alas karena tadi bentuknya lingkaran, jadi kita pakai Pi R kuadrat. Pi-nya kita boleh pakai yang 22/7, yang ini, atau kita juga bisa pakai yang 3,14. Nah, oke. Oke, itu tadi rumus volume kerucut. Kita next, sekarang kita langsung aja ke pembahasan soal. Contohnya, di sini ada soal nih. Sebuah kerucut, dia memiliki tinggi 15 cm. Ya, tingginya 15 cm. Kemudian jari-jarinya itu 7 cm. Kita diminta hitung volume kerucut. Oke. Nah, pertama-tama di sini Ibu mau gambar kerucutnya dulu nih. Oke, kita gambar lingkaran dulu. Oh, kurang bagus lingkarannya. Kita ulangi. Oke, kita gambar lingkaran dulu. Agak susah ya gambar di sini. Ini, oke, anggaplah kerucut sempurna ya. Nah, di sini memiliki tinggi 15 cm. Oke, berarti kita ambil dari titik pusat pada lingkaran ke titik puncak. Ya, di sini itu panjangnya 15. Kemudian jari-jarinya itu 7 cm. Jari-jari itu dari titik pusat pada lingkaran ke titik yang ada pada lingkaran. Ini di sini kita tulis 7 cm. Oke, kita langsung masuk ke rumusnya. Oh, sebelum kita masuk ke rumus, kita tulis dulu yang kita ketahui ya. Oke, diketahui tadi tingginya itu 15 cm. Jadi di sini T sama dengan 15 cm. Kemudian jari-jarinya 7 cm. Nah, kita tulis di sini R sama dengan 7 cm. Nah, yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya yaitu adalah volume. Kemudian
Di sini ada cara menjawabnya. Nah, pertama-tama kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya itu V kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Oke, kita udah tulis rumusnya, sekarang kita tinggal masukin angka-angkanya aja. Pertama, 1/3 ini kita tulis lagi 1/3. Kemudian dikali Pi. Nah, karena Pi-nya ini R-nya adalah kelipatan 7, maka kita pakai Pi-nya yang 22/7. Jadi di sini 1/3 dikali 22/7, kemudian kita kalikan dengan R kuadrat, artinya R dikali R. Jadi di sini 7 dikali 7, kemudian kita kalikan dengan tinggi kerucutnya, yaitu tingginya 15 cm. Oke, nah sudah kita masukkan angka-angkanya semua, sekarang kita akan mencoret beberapa bilangan, atau kita bagi beberapa bilangan yang bisa kita bagi. Ingat konsepnya, bilangan yang berada di bawah itu dibagi dengan bilangan yang berada di atas, tapi pembaginya harus sama. Nah, sekarang Ibu mau coret bilangan 3 ini dengan 15. Ibu bagi kedua bilangan tersebut dengan 3. 3 ini dibagi 3, sisa 1, kemudian 15 ini dibagi 3, sisa hasilnya 5, gitu ya. Kemudian selanjutnya Ibu coret yang 7 ini, dengan 7 ini. 7 dibagi 7 sisanya 1, kemudian 7 ini dibagi 7 sisanya 1 juga. Oke. Nah, sudah seperti ini, sekarang kita tulis ulang sisanya, jadi sama dengan tadi 1/3, karena 3-nya udah habis, sisa 1, jadi bisa kita tulis 1 aja di sini. Kemudian kita kalikan 22, kemudian kali 7, dikali dengan 5. Oke, selanjutnya kita tinggal kalikan aja nih, 1 dikali 22, itu hasilnya 22, kemudian 22 dikali 7, hasilnya 154. Nah, 154 dikali 5, hasilnya 770. Oke, jadi volume kerucut tersebut adalah 770 cm kubik. Jangan lupa ya, teteh semua, kalau misalnya di hasil itu harus disertakan satuannya. Kalau misalnya di sini satuannya pakai cm, berarti kita tulis cm kubik. Oke, kita berlanjut ke soal selanjutnya. Soalnya, ada sebuah kerucut memiliki alas seluas 176 cm persegi. Kemudian kita diminta untuk menentukan volume kerucut tersebut jika tingginya adalah 18 cm. Oke, seperti tadi, Ibu akan gambar dulu kerucut. Oke, nah soal ini agak berbeda dari soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan yang diketahui itu tinggi dengan jari-jarinya. Tapi kalau misalnya di soal ini, yang diketahui adalah luas alas dan tingginya. Oke, luas alas berarti yang bawah ini ya, yang lingkaran. Luasnya itu 176. Oke, kemudian tingginya itu berapa tadi? 18. Oke, kita ambil dari titik puncak ke titik pusat pada lingkaran. Nah, ini panjangnya 18. Oke, gambar sudah selesai. Selanjutnya kita tulis yang kita ketahui dari soal. Oke, diketahui LA atau luas alas sama dengan 176 cm persegi. Kemudian yang kita ketahui lagi, T-nya ini adalah 18 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah V atau volume dari kerucut tersebut. Langsung aja kita jawab. Kalau soalan ini kita menggunakan rumus yang ini. V kerucut sama dengan 1/3 dikali LA dikali T. Kita nggak pakai yang VR kuadrat karena di sini luas alasnya sudah diketahui. Jadi langsung aja kita kalikan dengan luas alas, nggak perlu lagi pakai PR kuadrat. Nah, sudah kita tulis rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Oke, 1/3-nya kita tulis lagi 1/3, kemudian luas alasnya itu adalah 176, jadi kita kalikan dengan 176, kemudian kita kali dengan tingginya yaitu 18. Nah, selanjutnya Ibu mau coret-coret lagi, Ibu mau coret bilangan 3 dengan 18. Kedua bilangan ini mau Ibu bagi 3. Nah, 3 dibagi 3 sisa 1, kemudian 18 dibagi 3 sisanya 6.
Oke. Nah, setelah ini kita bisa langsung kalikan 1 dengan 176 dikali lagi dengan 6. Nah, hasilnya adalah 1056. Jadi, volume kerucut tersebut adalah 1056 cm kubik. Oke, kita langsung ke contoh selanjutnya. Ini contoh terakhir ya, anak-anak. Soalnya, diketahui volume dari sebuah topi ulang tahun adalah 4.620 cm kubik. Nah, jika jari-jari topi tersebut 21 cm, berapakah tingginya? Jadi soalnya agak lain ya dari kedua soal sebelumnya. Kalau misalnya topi ulang tahun itu bentuknya apa sih? Bentuknya kerucut ya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, topi ulang tahun. Oh, Ibu bukan gambar di sebelah situ. Sebentar, Ibu hapus dulu. Ibu gambarnya di sebelah sini. Oke, topi ulang tahun. Ini kan topi ulang tahun. Nah, dia punya volume itu 4.620 cm kubik. Kemudian jari-jarinya 21. Jari-jari itu dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Di sini 21 cm. 21. Oke. Nah, sekarang kita tulis yang kita ketahui dari soal. Oke, diketahui volumenya adalah 4.620 cm kubik. Kemudian jari-jarinya atau R itu sama dengan 21 cm. Nah, yang ditanyanya, kalau dua soal sebelumnya yang ditanyakan V atau volume. Nah, sekarang karena volumenya udah diketahui, R-nya udah diketahui, kita harus mencari berapa tinggi dari kerucut ini. Tinggi itu ini, dari titik puncak ke titik pusat pada lingkaran. Oke. Berapa tingginya? Kita jawab, kalau misalnya rumus utama untuk mencari volume kerucut itu kan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, maka untuk mencari tinggi, kita bisa menggunakan tinggi kerucut sama dengan 3 dikali P atau 3 dikali volume per atau dibagi Pi dikali R kuadrat. Nah, kalau kita udah tahu rumusnya, sekarang kita tinggal masukin angka-angkanya. 3-nya kita tulis di sini 3 dikali volumenya 4.620. Kemudian di sini Pi-nya kita pakai yang 22/7. Kemudian R kuadratnya atau jari-jari pangkat 2 gitu ya. Jadi dikali 21, kemudian dikali lagi dengan 21. Nah, selanjutnya kita mau coret-coret. Kira-kira bilangan mana nih yang bisa dicoret? Ada yang tahu? Oke, nah yang dicoret itu ini bilangan 7 dengan 21. Kedua bilangan ini mau Ibu bagi dengan 7. 7 dibagi 7, sisa 1 atau hasilnya 1, kemudian 21 dibagi 7, hasilnya itu 3. Oke. Nah, setelah ini Ibu mau kalikan yang atas ini, operasi perkalian yang atas. 3 dikali 4.620. Itu hasilnya 13.860. Kemudian yang bawah ini hasil tadi dicoret-coret, itu sisa 22 dikali 3 dikali 21. Nah, selanjutnya Ibu mau mengalihkan operasi yang bawah ini. Hasil yang bawah ini, 22 dikali 3 dikali 21, itu adalah 1.386. Jadi, sekarang tinggal kita bagi 13.860 dibagi 1.386. Hasilnya adalah 10. Nah, kesimpulannya, jadi tinggi kerucut tersebut adalah 10 cm. Oke, itu tadi dia penjelasan dan beberapa contoh soal tentang volume kerucut. Sekarang, A dan Teteh silahkan berlatih. Kerjakan Ayo Berlatih 4.4 yang ada di buku paket halaman 85. A dan Teteh diminta untuk mengerjakan 5 soal saja. Di soal itu kan ada 7 ya. Nah, sekarang A, Teteh itu cuma diminta mengerjakan nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Kalau A dan Teteh semua menonton videonya dari awal sampai akhir dengan seksama, maka pasti A dan Teteh akan mudah untuk menjawab
soal-soal latihan ini. Oke, kalau misalnya sudah mengerjakan, bisa AATT kirimkan tugasnya melalui Google Classroom. Nah, kalau misalnya masih ada yang nggak dipahami, masih ada yang bingung, boleh AATT tanyakan ke Ibu. Mau lewat WhatsApp boleh, lewat komentar di GCR juga boleh, lewat SMS juga boleh. Oke? Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Cukup sekian juga pembelajaran hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya. Semangat terus dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.